Nah, di sini teman-teman saya ingin membahas ya tentang penelitian saya gitu, yaitu tentang perilaku konsumen mahasiswa dalam memilih kafe sebagai ruang belajar dengan studi fenomenologi pada kafe ekologi Malang. Eh, Penelitian saya sendiri itu diterbelakangi oleh perubahan pola belajar mahasiswa yang dimana pada awal itu hanya fokusnya ke kampus dan juga di kelas, tapi mulai merambah ke arah kopian gitu teman-teman. Nah, pertama itu ada di landasan teori, perilaku konsumen dipahami sebagai proses individu dalam memilih, menggunakan, dan memaknai produk atau jasa berdasarkan kebutuhan dan pengalaman subjektifnya. Nah, selanjutnya ke kerangka berpikir jurnal saya. Kerangka berpikir ini berangkat dari pergeseran pola belajar mahasiswa yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada ruang belajar formal di lingkungan kampus, tapi mulai merambah ke arah lingkungan kopian gitu teman-teman. Untuk metodologi penelitian sendiri, saya itu menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan makna subjektif mahasiswa dalam memilih kafe sebagai ruang belajar mahasiswa teman-teman. Pengumpulan data saya sendiri itu dilakukan melalui wawancara mendalam, in-depth interview menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, terus wawancara direkam menggunakan telepon genggam untuk menilai keakuratan data. Atau bisa juga kita ibaratkan seperti saya foto lagi tuh teman-teman. Untuk hasil pembahasan sendiri akan saya bahas. Kafe Ekologi Malang merupakan salah satu kafe di daerah Malang yang dimana memiliki dua cabang yaitu di Jalan Candi dan juga di Jalan Wotojoyo. Kafe ini berdiri di tahun 2018. Nah, kafe ini sering dikunjungi oleh mahasiswa, terutama mahasiswa UIN dan juga mahasiswa Brawijaya. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas dari beberapa informan yang telah menjelaskan kepada saya gitu teman-teman. Tentang ekologi sebagai ruang belajar gitu. Pertama itu ada pemaknaan kafe sebagai ruang belajar oleh mahasiswa. Hasil penelitian saya ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak secara eksplisit menyebutkan kafe ekologi sebagai ruang belajar formal, namun aktivitas yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kafe ini berfungsi sebagai ruang belajar non formal yang dipilih secara sadar. Mahasiswa memaknai kafe sebagai ruang alternatif yang memberikan suasana yang berbeda dibandingkan rumah atau kos yang sering dianggap kurang kondusif untuk belajar. Yang kedua itu ada suasana dan fasilitas sebagai faktor penentu kenalan belajar. Suasana dan fasilitas menjadi faktor dominan dalam keputusan mahasiswa memilih kafe ekologi sebagai tempat belajar. Informan itu menilai bahwa desain ruangan yang asri, keberadaan tanaman, serta tingkat kebisingan yang relatif rendah menciptakan rasa nyaman dan mendukung konsentrasi belajar. Temuan ini sejalan dengan Aditya Waman dan juga Kusuma tahun 2001 yang menjelaskan bahwa ambience dan fasilitas pada ruang belajar informal itu berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan dan keterlibatan kognitif mahasiswa. Yang ketiga ada pengalaman belajar dan pengaturan diri mahasiswa. Belajar di kafe ekologi memungkinkan mahasiswa untuk mengatur proses belajarnya secara mandiri. Mahasiswa itu menentukan sendiri waktu belajar, durasi kunjungan, serta pola istirahat selama berada dalam kafe. Pengalaman ini tuh diceritakan oleh salah satu informan kita yang dia tuh ngomong gitu. Biasanya tuh kalau ke kafe ekologi itu sore. Nah, dia tuh biasanya sampai malam. Kalau capek tinggal lisan di kafe ekologi aja gitu sebentar gitu. Habis itu dia lanjut lagi lagi gitu teman-teman. Pengalaman tersebut tuh menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kontrol terhadap proses belajarnya yang mencerminkan praktek self-regulated learning yang dikemukakan oleh Mahatini dan juga Kano Samhira yang menyatakan bahwa ruang belajar informal memberikan fleksibilitas dan juga memungkinkan mahasiswa mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan personal sebagaimana tercermin dalam temuan penelitian ini. Yang keempat ada konsumsi dan gaya hidup akademik mahasiswa. Aktivitas belajar di kafe tidak dapat dilepaskan dari aspek konsumsi.
mahasiswa itu tetap melakukan pembelian makanan dan juga minuman di kafe Kolindi. Namun konsumsi tersebut tidak dimaknai sebagai tujuan utama, melainkan sebagai bagian dari pengalaman belajar yang mendukung kenyamanan dan juga keberlangsungan aktivitas akademik. Salah satu informan tuh menyatakan bahwa ngopi atau ngemil itu biar betah aja, bukan buat nongkrong doang, tapi biar lebih fokus ngerjain tugas. Temuan ini sejalan dengan Andina dan Zulaika yang menyatakan bahwa perilaku konsumsi mahasiswa di kafe berkaitan dengan pencarian dan kenyamanan, pembentukan gaya hidup akademik yang lebih produktif. Dan yang kelima itu ada sintesis pembahasan. Pembahasan ini sendiri berdasarkan hasil dari yang tadi saya kumpulkan dari beberapa informan, dapat dipahami bahwa perilaku mahasiswa memilih kafe ekologi sebagai ruang belajar merupakan hasil dari proses pemaknaan yang bersifat subjektif dan juga konseptual. Faktor lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, suasana yang nyaman, serta fasilitas yang mendukung menjadi alasan utama mahasiswa menjadikan kafe ini sebagai ruang belajar non formal. Dan untuk kesimpulan sendiri, penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai kafe ekologi Malang tidak hanya sebagai tempat nongkrong, tetapi juga sebagai ruang belajar non formal yang dipilih secara sadar untuk mendukung aktivitas akademik. Pemilihan kafe sebagai ruang belajar dipengaruhi oleh lokasi strategis, harga terjangkau, suasana yang nyaman, serta fasilitas penunjang seperti wifi dan juga colokan listrik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.